lupa berbahagia, seperti tema kita pada pagi hari ini. Meskipun masalah itu silih berganti, datang dan datang terus, tetapi kalau kita percayakan kehendak Tuhan, dan biarlah kebahagiaan senantiasa mengiring kita. Meskipun kita rasakan berat, meskipun kita rasakan susah, tetapi percayalah Tuhan akan terus memberikan kebahagiaan kepada kita. Amin. Apakah hari ini sudah bahagia, Ibu Bapak? Apa karena tanggal muda kita bahagia? Apakah bahagia hanya di awal-awal saja? Di awal tahun aku bahagia, Mas. Gue dari setengah-tengah, meneh akhir tahun. Awal-awal bulan ini kita ijen kandel, Mas. Aku berbahagia. Gue dari tanggal pas-pasan, kur-kuran, bahagiane medun apa tambah? Realitanya seperti apa, Ibu Bapak? Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, hei engkau jemaat GTJ Immanuel, berbahagialah senantiasa, bahwasanya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan engkau. Amin. Itulah yang menjadi pegangan kita. Arab tanggal 6, meskipun tesih kandel, Arab tanggal pertengahan, bahkan di akhir bulan, kita berupaya untuk tetap berbahagia. Karena kebahagiaan itu penting bagi kita. Wong sing bahagia biasanya sehat. Gimana betul? Wong yang senengane merengat, merengut, susah uripe, biasanya loro teko. Sirahe mumet, ora iso nyanyi sumringah. Tetapi jikalau hati yang gembira adalah obat, maka segala sakit penyakit nyah dari kita. Amin. Amin. Oleh sebab itu firman Tuhan tepat pada pagi hari ini. Kita harus bahagia. Bahagia tidak dinilai karena kita mempunyai segalanya, kekayaan, harta yang melimpah. Tetapi kebahagiaan kita miliki karena iman kita kepada Tuhan. Beberapa minggu ini yang sedang hits adalah drama Cina. Ada yang mengikuti kisah drama Cina? Dracin? Pahlawan ya. Di mana orang dengan instan mendapatkan kekayaan. Mungkin saat putus dengan pacarnya atau cerai dengan pasangannya, tiba-tiba mendapatkan sebuah misi dan dengan sangat mudah menjadi kaya. Dengan sangat mudah bisa membeli mobil, apartemen, rumah dan sebagainya. Mereka merasakan kebahagiaan karena harta mereka berlimpah-limpah. Tetapi biasanya di cerita itu, kekayaan itu dipergunakan untuk membalas dendam, membalas orang-orang yang pernah merendahkannya, membalas orang-orang yang pernah menyakitinya. Kebahagiaan itu dipergunakan untuk itu. Apakah itu yang dikatakan berbahagia? Mempunyai kekayaan, mempunyai harta yang melimpah, sehingga kita dapat berkuasa menjadi CEO, ya, menjadi CEO, dihormati oleh banyak orang. Jika menurut manusia, menurut kacamata manusia, kebahagiaan mempunyai segalanya. Tetapi Yesus Kristus berkata, kita akan berbahagia jika kita memiliki kerendahan hati, karena kebahagiaan sejati bukan ditentukan dari puncak kesuksesan kita, tetapi kita temukan di kaki salib bersama dengan Kristus.
Mari kita memahami arti dari berbahagia. Berbahagialah ini diambil dari kata makarios, adalah dalam bahasa Yunani yang sering terjemahkan sebagai diberkati. Dari berbahagia ini di sini dijelaskan artinya diberkati atau blessed, dan juga bisa juga diterjemahkan bahagia. Namun tidak hanya sekedar berbahagia, tetapi kata ini berbicara tentang kepuasan dan sukacita spiritual yang mendalam, yang datang dari keselarasan dengan kehendak Tuhan. Jikalau kita diberkati, maka kita bahagia. Dalam bahasa Yunani kuno, makarios terkadang digunakan untuk menggambarkan kebahagiaan yang sempurna dan tak tergoyahkan, yang dianggap hanya dapat dinikmati oleh para dewa pada waktu itu. Dan ketika Yesus menggunakan dalam ucapan bahagia ini, Tuhan Yesus membalikan naskah budaya tersebut, menunjukkan bahwa sukacita ilahi ini tersedia bagi mereka yang rendah hati, patah hati, dan para pencari kebenaran. Ibu bapak yang terkasih, mari secara singkat kita melihat ayat demi ayat. Di dalam ayat 3, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Pada ayat ini menekankan sebuah kerendahan hati, di mana kata kuncinya adalah kata miskin. Miskin di sini bukan berarti miskin harta, ya Bapak. Tapi di sini dikatakan miskin yang benar-benar merasa dirinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan Allah. Kata yang dipakai adalah pokos, yang benar-benar miskin, tidak punya apa-apa secara rohani. Artinya mereka tidak mempunyai kebenaran apapun di hadapan Allah. Kita benar-benar merasa bahwa kita ini siapa sih di hadapan Allah. Kita tidak bisa menyombongkan diri. Kalau kita tahu kesombongan rohani, mereka merasa benar sama seperti orang-orang Farisi, merasa dirinya yang paling benar, menganggap dirinya yang paling baik, dan menganggap yang lain rendah. Tapi marilah kita memiliki hati yang rendah hati, perasaan yang harus kita miliki untuk kita merasa bahwa aku sopo sinten to kula menika. Kita mau mengandalkan Tuhan saja. Kemudian di ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berduka cita akan dihibur. Ayat ini ingin menjelaskan bahwa setiap orang yang menyesali segala dosa-dosanya di hadapan Tuhan dan tidak berbuat dosa lagi, maka akan mendapatkan penghiburan karena pengampunan dosa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kita memiliki rasa hancur hati memohon belas kasihan Tuhan, benar-benar dengan ketulusan hati memohon kepada Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kemudian di ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kata kuncinya adalah lemah lembut, sebuah menggambarkan sebuah respon kita dalam menghadapi tantangan hidup, di mana kita bisa menahan diri dengan sabar, tidak melakukan tindakan kekerasan. Artinya penguasaan diri itu penting bagi setiap kita. Selanjutnya di ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus akan kebenaran, sangat jelas sekali bahwa kita akan diberkati jika kita melakukan segala sesuatu yang benar, jujur, baik,
dan tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan diberkati jika kita jauh dari yang namanya dosa. Dari 3, 4, 5, dan 6 ini, apakah kita sudah merasa melakukannya, Ibu Bapak? Apakah firman Tuhan ini cukup berat bagi kita? Karena kita akan diberkati jika kita melakukan kehendak Tuhan. Seringkali kita merasa diri kita hebat. Seringkali kita merasa bahwa kita ini yang paling benar. Ingat bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Kita mengakuinya di depan Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya di depan Tuhan. Mari dengan kerendahan hati, aku adalah anak Tuhan yang mau melakukan setiap kehendak Tuhan. Bukan karena keinginanku, bukan karena kehendakku Tuhan. Tetapi biarlah apa yang aku usahakan ini, apa yang aku lakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kelemah lembutan hendaklah kita lakukan. Adanya kasih, kita tidak suka dengan kekerasan. Dan biarlah kita juga haus dan lapar akan kebenaran. Setiap hari, setiap saat melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang jujur, sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu apa yang selanjutnya yang disebut katakan? Ayat 7. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Di sini tertuliskan kita harus murah hati atau memiliki kasih. Maka kita akan diberkati jika hidup kita memiliki kasih bagi sesama seperti Kristus bagi manusia. Milikilah kasih, Bapak. Saya tidak percaya jemaat GBC Manuel memiliki kasih satu dengan yang lain. Bersama-sama hidup rukun, bersatu di dalam Tuhan, saling menanggung dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Di ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kemurnian hati ingin berbicara tentang orang yang diberkati jika kita memiliki ketulusan dan kejujuran di dalam segala hal. Maka lakukanlah. Diberkatilah kita jika kita mempunyai kemurnian hati. Ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jelas, tadi minta untuk menjadi pembawa damai. Kita akan diberkati jika dimanapun kita berada, keberadaan kita membawa damai. Baik di dalam gereja sampai saat ini, ataupun di dalam keluarga kita, ataupun di dalam kita bermasyarakat. Sulit, Ibu Bapak, untuk berdamai. Terkadang kalau kita sudah mempunyai rasa jengkel yang sangat berlebihan, menyapa saya kadang wegah. Kok menyapa? Delok kadang enak dihidup. Yang menjadi pertanyaan bagi saya dan Ibu Bapak, apakah kehadiran kita selama ini membawa damai atau justru tidak? Dan marilah kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita ini adalah pembawa damai. Ayat selanjutnya 10-12. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku yang orang mencela dan menganiaya kamu serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ayat ini mengajak kita untuk hidup tekun dan setia di dalam mengikut Kristus. Kita tetap teguh menghadapi tantangan
iman. Kita tahu masalah silih berganti, tantangan iman kita hadapi. Tetapi apakah Tuhan mendapati kita tetap setia, tetap teguh? Apakah saat kita menghadapi permasalahan, kita undur, kita menyerah? Saat orang-orang mulai memfitnah kita, saat orang-orang mulai menjauhi kita, apakah kita masih tetap berbahagia di dalam Tuhan? Apakah kita masih merasakan sukacita di dalam Tuhan? Inilah yang menjadi pergumulan kita. Secara singkat, khotbah di bukit ini, ucapan bahagia, Tuhan memberikan nasihat pada kita untuk melakukan yang menjadi kehendaknya, bukan kehendak manusia. Orang bisa melakukan segala sesuatunya menurut kehendak diri sendiri, tetapi berbeda menurut pandangan Tuhan. Orang memandang yang berbahagia adalah orang yang mempunyai segala sesuatunya, kesuksesan dan harta benda. Tetapi Tuhan berfirman pada pagi hari ini, milikilah kerendahan hati sebagaimana Tuhan kehendaki. Dan Ibu Bapak yang terkasih, kebahagiaan dan berkat tidak tergantung pada situasi yang dihadapi, melainkan tergantung pada relasi dengan Allah dan sesama. Hidup kita akan jauh lebih bahagia atau diberkati jika fokus kita adalah kepada Tuhan. Ada sebuah cerita di mana ada seorang anak, dia berbicara kepada ibunya, "Bu, di dalam gereja kok banyak orang-orang yang munafik ya? Bu, di dalam gereja mereka melayani, mereka bersekutu berangkat ibadah dengan sukacita, tapi setelah pulang tidak seperti di gereja. Bu, di dalam gereja katanya belajar tentang kasih. Kok ijono plengas-plengosan? Kok ijono geting-getingan? Bu, pelayan firman-Nya mengajarkan tentang kasih, tetapi keluarganya berantakan. Bu, WL-nya begitu menggebu-gebu di dalam memuji Tuhan, tetapi kehidupannya di luar tidak seperti di gereja." Lalu ibu itu memberikan sebuah gelas. Ibu itu meminta untuk besok kalau kamu ke gereja, gelas yang isinya air ini kamu harus lihat, perhatikan, jangan sampai tumpah, mulai dari awal ibadah sampai pulang. Dan anak itu menurutinya, dia benar-benar melihat air di dalam gelas ini jangan sampai tumpah, dan fokus melihat kasih. Lalu ibu berkata, "Nah, tadi waktu di gereja kamu melihat hal-hal yang tidak benar nggak? Tadi ada yang berpura-pura bahagia nggak?" "Nggak tahu tuh, aku waktu ibadah aku hanya melihat ini, aku hanya fokus ini." "Nah, tadi kamu melihat jemaat pada berantem nggak?" "Enggak Bu, aku nggak lihat, aku cuma melihat air ini terus, tadi aku fokus." Seperti itulah di dalam menghadapi hidup. Jikalau kamu beribadah kepada Tuhan, fokusnya adalah Tuhan. Karena seringkali kita disibukkan untuk menilai sesama kita. Kita menilai orang-orang di sekitar kita. Kita mengkritik orang-orang di sekitar kita, menganggap mereka belum benar, belum layak. Kita terlalu sibuk untuk melihat orang lain dan lupa melihat diri kita sendiri. Apakah fokus kita hanya melihat yang ada di hadapan kita, tidak melihat diri kita sendiri, untuk mengukur orang lain? Ibu Bapak yang
kasih, mari kita melihat diri kita. Sudahkah kita fokus kepada Tuhan di dalam pelayanan kita? Sudahkah kita fokus melihat Allah yang kita layani? Sebentar lagi kita akan membuat perencanaan kegiatan selama tahun 2026. Tentunya banyak sekali program-program yang ditawarkan bagi kita semuanya. Tapi sekali lagi, segala program ini harus kita sepakati bersama. Harapannya setelah rapat jemaat tidak ada lagi gerundel. Jadi kurang apa? Wah, jadi saya ini saya apa? Wah, jadi usulanku itu paling apa loh? Oh, gak diterima ya? Hal itu akan menimbulkan sebuah pertentangan, bahkan perpecahan. Tetapi marilah kita dengan bahagia, dengan sukacita melihat segala sesuatunya dari sudut pandang Tuhan. Biarlah kehendak Tuhanlah yang terjadi. Sekali lagi Ibu Bapak yang terkasih, mari kita fokus untuk melakukan kehendak Tuhan. Marilah kita fokus di dalam melayani, baik di dalam gereja saat ini, baik di dalam keluarga, baik di dalam masyarakat. Kita menghadirkan Tuhan, kita membawa damai, kita harus berbahagia karena kita diberkati. Relasi dengan Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan, dan semakin memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan, kita harus lakukan itu. Maka otomatis tindakan dan perbuatan kita akan berdampak baik atau positif. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, maka marilah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, baik di dalam pelayanan, keluarga, dan bersosial. Hadirkan suasana surgawi, yaitu ada kerendahan hati, penyesalan akan dosa, kelemahan hutang, hidup yang benar, kasih, ketulusan, damai, dan setia di dalam iman. Mau bahagia? Mau diberkati? Lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat.